Tahun lalu itu sakit Wariso ya. Nah di kondisi sakit itu tuh yang bikin aku gretek banget itu pas di kondisi sakit. Dia duduk gak bisa berdiri karena lemes. Digosok-gosok sama anak-anak juga gak berdiri. Aku datang, cuma aku ngomong gini, Wariso. Dia lihat terus dia berdiri. Di situ gini, ya Allah nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sedulur semua. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah, kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk di kandang depan tempat Mas Unyuk. Saya bersama Wariso ya. Nah, ngomong-ngomong Wariso, nanti mungkin kita akan bercerita banyak tentang Wariso. Dan pada intinya, agar tidak menimbulkan pertanyaan atau buruk prasangka atau dan lain sebagainya, mungkin konten kali ini kita akan membahas full Wariso. Apakah Wariso itu akan kita muliakan di tahun ini atau kita keep dulu untuk tahun depan, dan apakah kalau di tahun ini Wariso sudah punya tuan atau belum? Kalau sudah punya tuan, siapa tuannya? Nanti saya akan bercerita banyak tentang Wariso, dan yang pasti teman-teman semua nanti kami harapkan menyimak ya, agar tidak timbul pertanyaan atau opini yang berbeda dengan kenyataannya. Oke, mungkin itu. Setelah ini kita akan ngobrol banyak lagi tentang Wariso. Tetap di Setialkom. Oke, teman-teman semua, mungkin kita akan flashback. Kita akan bercerita sejarah sedikit tentang Wariso sebelum saya benar-benar memberikan pernyataan bahwa Wariso akan dikurbankan di tahun ini. Jadi singkat cerita, tahun kemarin 2022 itu adalah tahun dimana dunia peternakan sapi se-Indonesia mungkin ya sedang tidak baik-baik saja. Artinya datang suatu wabah yang wabah itu bisa menimbulkan sedikit beban baik pikiran maupun yang lainnya untuk para peternak petani di Indonesia. Nah, salah satunya di kandang kami. Jadi kandang kami tahun kemarin namanya wabah sebagian terjangkit. Walaupun terjangkit, ya namanya sapi sudah pada laku, kita tetap memberikan upaya bagaimana tetap ibadah haji, ibadah kurban itu harus berjalan dengan semestinya. Nah, kita kembalikan ke Wariso. Di tahun kemarin alhamdulillah Wariso lulus seleksi dari PMK, akan tetapi belum bisa kita muliakan karena melihat dari apa yang dimiliki Wariso, apa yang menjadi cita-cita kami sebagai anak kandang, kami sebagai keluarga kandang itu belum terwujud. Dengan itu kami masih punya harapan bahwa Wariso kita keep dulu, kita tahankan dulu untuk tahun depan. Semoga bisa optimal, semoga bisa membawa semangat dan keberkahan untuk semuanya. Tiba saatnya 2023, alhamdulillah kondisi Wariso itu Masya Allah, tabarakallah, full. Artinya full, dia sudah sempurna menjadi sapi jumbo. Dengan istilah kata sempurna itu utuh, tidak ada kecacatan di anggota tubuhnya. Nah, kami sekeluarga, kami satu kandang, kami dan teman-teman yang lain sepakat tahun ini kita akan memuliakan Wariso. Kenapa? Karena satu alasan. Yang pertama, Wariso sudah cukup umurnya. Jadi bagaimana kita bisa melihat cukup umur atau belum itu dari kondisi gigi. Kalau giginya sudah rampas, berarti masa untuk pertumbuhannya sudah habis, tinggal penggemukan saja. Kebetulan si Wariso sudah umur 4 tahun lebih dan kondisi giginya juga sudah habis. Maksudnya habis, sudah rampas. Berarti memang harus dimuliakan di tahun ini karena lagi emas-emasnya ini teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita memuliakan sapi tapi kondisi sapi sudah tua renta, justru masalah penyusutan. Nah, untuk Wariso ini kami berpendapat ya Le. Kami berpendapat pada intinya bulan ini, tahun ini Wariso punya masa yang
dimana dia lagi emas-emasnya teman-teman semua. Maksudnya emas-emasnya ini adalah body gold, ini adalah kesempurnaan yang dimiliki sama makhluk, terutama hewan sapi ini wariso. Nanti yang kami khawatirkan kalau kita terlalu berambisi kuat mempertahankan wariso sampai momen kurban tahun 2024 nanti, mungkin hidup, mungkin masih kuat, tapi apakah bobotnya bisa nambah? Belum tentu. Nah, kesempatan kali ini bismillah, kami Hermawan memberikan jawaban untuk teman-teman semua bahwasanya si wariso sudah siap dimuliakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga tidak mengurangi rasa kekecewaan atau penasaran teman-teman semua, dan pastinya kita masih berharap banyak dari teman-teman semua. Apa itu kalau bukan doa? Apa itu kalau bukan semangat? Apa itu kalau bukan tanda syukur? Mungkin seperti itu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan di kesempatan kali ini teman-teman semua, adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah setia menonton channel kami, saya putuskan insya Allah beliau Irfan yang akan memuliakan dan yang akan menjadi tuan dari wariso. Begitu ya ayah. Bismillah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita tidak bisa menutupi apapun itu, karena titik terpenting dalam kesempatan ini yang dinilai bukan soal nominal, melainkan niat dari ibadah kita dan keseriusan sebagaimana kemampuan dari diri kita masing-masing. Dan juga dari tahun lalu mungkin Irfan sayang banget sama wariso, walaupun mungkin kalau boleh saya berpendapat hampir semua orang itu sayang dengan wariso. Semua orang nggak ada yang benci, semua orang nggak ada yang nggak suka wariso. Gitu. Termasuk teman-teman semua yang melihat, semua sayang. Tetapi kita memilih salah satu di antara yang paling menyayangi dan ada kedekatan dengan hati. Siapa lagi kalau bukan beliau, Irfan. Nanti mungkin saya akan bertanya sedikit. Kenapa sampai sebegitunya Irfan kok dekat banget dengan wariso? Alasan apa dan ada tujuan apa sehingga wariso terpilih menjadi sapi yang insya Allah akan dikurbankan atau dimuliakan di tahun ini? Monggo Irfan. Assalamualaikum guys. Ini gue baru kali ini duduk di dalam kandang wariso. Tadi sepanjang Mas Hermawan ngomong, aku gini aja. Dia tuh ketangkap kamera atau enggak, dia tiba-tiba gini. Sekali gitu tetes air mata gini. Buat gue, hewan itu punya nyawa, hewan itu punya jiwa. Karena makhluk hidup seperti halnya kita. Tapi mungkin tidak bisa disamakan persis dengan manusia. Tapi mereka punya perasaan, ya. Iya nah, iya sayang, iya, iya. Ridho kamu ini, ikhlas. Kalau ngomongin soal wariso ini jauh ya perjalanan itu ya. Jadi kalau Grandong, Wisanggeni itu ada cerita, masing-masing punya cerita, punya kisah, punya kedekatan tersendiri. Untuk wariso, kenalnya itu jauh lebih lama dibanding aku kenal dengan Grandong, dibanding aku kenal dengan Wisanggeni, hewan kurban aku datang berturut-turut. Ingat beberapa tahun yang lalu ketika aku datang sini pertama kali ketemu dengan Grandong, aku cuma bisa naikin, terus aku tahu saat itu Grandong udah punya orang. Terus udah gitu aku penasaran timbangannya, aku timbang. Saat itu yang ditimbang tuh Grandong. Sebelum wariso satu lagi.
ada 3 pokoknya. Lupa. Tiba-tiba Wariso muda saat itu di tempatnya Michael yang kemana Soima juga ngoceh mulu. Ini anaknya kenapa ya udah mau ditimbang timbang. Udah. Terus dari situ udah jatuh hati. Udah tiap kesini main nanyain Wariso. Nah udah gitu, nah akhirnya pas tahun lalu kita udah terlalu percaya diri ya. Aku mau Wariso, dari tahun lalu aku udah pengen Wariso. Tak omongin aja? Iya. Gak apa-apa. Pada intinya aku ngomong sama Irfan, mohon maaf ya, aku nggak pernah memberikan apa ya istilahnya sesuatu yang berlebihan kepada semua orang. Kita sama ratakan. Irfan kalau di kandang ya kami anggap saudara bisa, kami anggap customer bisa, kami anggap teman yang main bisa. Pada intinya aku pernah ngomong sama Irfan sesekali dan itu tidak masuk ke dalam konten ya. Ya. Irfan, aku nggak janji kalau Wariso mau tak kasih Irfan karena itu bukan hak saya. Yang kedua, yang pertama itu sebenarnya saya pribadi itu menempatkan tuan terhadap sapi kurban itu bukan dari, mohon maaf, seberapa besar, seberapa tinggi nominal yang diberikan ke saya. Intinya seberapa banyak keuntungan saya yang dapatkan, bukan itu. Tapi barangkali Irfan besok ada kok nenek-nenek, ada ibu hajah yang datang ke kandang, beliau merintih saking sayangnya, saking senangnya kepengen berkurban Wariso, mohon maaf saya kasih ke beliau Pak, karena pasti kedekatan hati, niat beliau dan ternilai dalam ibadah itu kuat beliau daripada Irfan. Jadi saya tidak bisa menuntut Irfan harus meminang Wariso, enggak. Nah sampai detik ini alhamdulillah banyak terus terang yang memang menginginkan Wariso menjadi hewan kurban. Tapi dalam hati, bukan saya ya, dalam hati kita teman-teman kandang yang melihat kondisi, yang ngeloni setiap hari, yang tahu bagaimana karakter, bagaimana kehidupan Wariso, memang ya alhamdulillah beliau Irfan yang paling serius untuk hati. Jadi mohon maaf ya, naudzubillah, kita tidak pernah menyebutkan yang namanya nominal. Wah, yang paling tinggi kita kasihkan. Bukan, itu bukan kebijakan dari bahkan Mas Herwan selama ini nggak pernah nyebutin nominal. Karena itu akan monggo gitu. Karena aku bingung. Iya, mengurangi keikhlasan juga. Tapi ya ini tuh yang tahun lalu loh Mas. Kan binatang tuh di tempat aku juga nggak selamanya sehat terus. Suka sakit dan lain-lain. Tahun lalu tuh sakit Wariso ya. Nah di kondisi sakit itu tuh yang bikin aku kretek banget itu pas di kondisi sakit. Dia duduk nggak bisa berdiri karena lemes. Digosok-gosok sama anak-anak juga nggak berdiri. Aku datang, cuma aku ngomong gini, Wariso. Dia lihat terus dia berdiri. Di situ gini, ya Allah nak. Di situ aku ada tayangannya juga, tapi saat itu kan nggak disebutin beliau lagi sakit ya. Aku ngomong beliau. Janganlah. Jadi, nangis ya. Alah. Jadi di situ aku, aduh ya udah maaf ya, kamu nggak jadi dulu ya, kondisi sakit, sehat terus ya, mudah-mudahan tahun depan berjodoh. Terus aku pantau tiap kesini, aku nggak pernah memastikan ya. Sampai kemarin pun ketemu Soima gitu, aku belum memastikan. Satu, ini ibadah. Ini aku ulang-ulang setiap tahun. Nggak mau ada rasa, aku dapat besar gitu, enggak. Tapi aku dapat yang aku sayangi. Itu. Grandong aku kenal sebulan. Kemudian Wisanggeni aku kenal 1 minggu. Iya 1 minggu, 2 minggu lah. 10 hari lah. Ini aku kenal 3 tahun. Ya nggak sih? Dari pertama kali masuk. Iya. Itu baru pas aku ketemu dia baru datang ya. Baru dah. Sampai segede ini loh. Jadi udah ngizinin. Iya. Dengan izin semuanya dan niat dari hati ya. Tujuan awal kita memang sebaik-baiknya hewan kan dimuliakan di momen kurban. Jadi mau nggak mau memang kita sudah sepakat siapapun tuan dari Wariso
kita wajib dan harus memuliakan Wariso di tahun 2023 ini. Dan alhamdulillah, insya Allah yang kedua, Wariso mungkin mendapat tuan yang tepat. Aku tuh baca komentar-komentar orang, Wariso jangan dikurbanin dulu, Wariso diikutin kontes dulu, penasaran pengen lihat Wariso berprestasi, pengen lihat Wariso mempunyai piala. Itu salah satu alasan saya bilang tadi, yang sayang terhadap Wariso itu bukan saya, ya. saya. Tetapi insya Allah Wariso tidak perlu ikut kontes, Wariso tidak perlu dapat piala, Wariso akan mulia. Ya, enak ya, enak. Nggak ikut kontes? Iya. Ini jauh. Ya, Wariso udah hebat ya. Gak usah ditanding-tandingkan, gak apa-apa. Yang tanding gak apa-apa. Wariso gak usah, ya. Atau mau tanding dulu? Oh enggak. Dia jawab enggak, ya udah, gak usah tanding ya. Makan yang banyak aja. Mau itunya dagingnya jadi buat semua orang bahagia. Iya. Mau dimuliakan? Oh iya, makan ya, entar dimakan gitu. Iya. Waduh, Ila Runa. Aku sedekat ini loh. Ya. Jodoh aku ya. Tahun ini ya. Pisah sama teman-teman sini nggak apa-apa ya? Nangis. Iya. Pisah sama Mas Hermawan nggak apa-apa ya? Sama bapak nggak apa-apa ya? Iya. Oke, baik sedulurku semua, terima kasih sebelumnya sudah memberikan doa terbaik, dan kita kembalikan lagi bahwasanya niat utama ibadah hewan kurban tidak lain adalah keikhlasan. Jadi insya Allah di kesempatan kali ini kita berikan seutuhnya kepercayaan. Nanti tinggal nunggu ACC dari Bapak. Semoga diizinkan Wariso menjadi hewan kurban, dan insya Allah akan dimuliakan di tahun 2023 ini oleh beliau Irfan. Terima kasih kami ucapkan kembali. Semoga bisa memberikan semangat untuk teman-teman semua, dan jangan ada yang kecewa, karena sebaik-baiknya sapi adalah dikurbankan nantinya pasti. Saya Hermawan mohon undur diri, banyak kurangnya mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.